Oke, hello. Kita tunggu dulu teman yang lain ya. Sembari tunggu temannya, coba diambil dulu buku tiknya. Kita masuk ke bab 2. Kita belajar tentang bahasa komputer dan macam-macam perangkat lunak. Oke, dibuka dulu bab 2-nya, halaman 13. Sambil kita tunggu temannya ya, bentar ya. Kita akan belajar tentang bahasa komputer dan macam-macam perangkat lunak. Nah, di sini masih ada 9 orang. Kita tunggu bentar lagi ya. Oke, ini udah ada 12 orang. Nah, udah diambil semua belum bukunya? Coba tunjukin sama saya dulu mana bukunya di halaman 13. Oke. Nah, ini sekarang masih 13 orang nih. Mana teman yang lain nih? Oh, ini udah lewat 10, lewat 4. Kita tunggu 1 menit lagi teman-temannya biar semua tidak ketinggalan pelajaran. Nah, kita ujian itu kapan nih? Ujian harian pertama itu kapan? Ada yang tahu tidak? Kita ujian kapan nih? Mulai kapan kita ujian? Oke, kita ujian itu harian itu mulai dari hari Senin. Oke, kita ujian itu mulai dari hari Senin dan komputer kita ujian pada hari apa? Ada yang tahu? Kita ujian komputer itu kelas 5 pada hari Kamis ya. Kita ujian pada hari Kamis minggu depan. Sekarang hari Rabu. Berarti minggu depan di hari Kamisnya kita akan ujian komputer. Oke, bahannya itu dari bab 1 ya. Bahannya itu dari bab 1. Semua ada di bukunya semua ya. Untuk jawabannya semua ada di bukunya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita masuk ke topik kita ke bab 2 tentang A, bahasa komputer. Yuk, semua diperhatikan dulu bukunya biar saya jelasin. Oke. Nah, manusia menggunakan berbagai bentuk simbol, suara, warna, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Apakah komputer menggunakan bahasa seperti manusia? Ayo, dia bertanya di situ. Yuk, apakah komputer bisa mengerti bahasa manusia tidak? Oke, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Tapi kan kenapa kalau misalnya kita menulis? Contohnya kalau misalnya katanya komputer tidak mengerti bahasa manusia. Tapi kenapa kalau misalnya, oke, ini saya stop share dulu ya. Ini saya share screen. Sambil sebutkan namanya keyboard. Oke, bentar ya, loading ya. Nah, di sini katanya, apakah komputer menggunakan bahasa seperti manusia?
Tapi kan katanya komputer tidak mengerti bahasa manusia. Tetapi kenapa kalau misalnya manusia itu menulis? Oke. Kenapa ketika manusia itu menulis seperti begini, saya membuat di sini tik, maka dia akan keluar tik. Tapi saya katanya tidak mengerti bahasa manusia. Tetapi kenapa waktu kita mengetik, dia akan keluar itu. Oke, tapi katanya tidak mengerti. Kita bisa menulisnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu bisa aja. Apakah komputer itu sangat pintar dan bisa mengerti semua bahasa yang ada di dunia? Nah, di sini kita bisa pelajarin ya. Jawabannya adalah komputer tidak menggunakan bahasa sama seperti manusia. Oke. Oke, jangan dicoret-coret ya. Nah, komputer tidak menggunakan bahasa yang sama seperti manusia. Jadi mereka menggunakan bahasa apa, Se? Nah, mereka menggunakan yang namanya bahasa komputer. Komputer tidak mengerti perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa manusia. Jika demikian, bagaimana caranya agar perintah yang kita berikan dapat dipahami oleh komputer? Bagaimana caranya? Jadi contohnya, kalau misalnya tadi udah saya contohin, kalau saya membuat di sini. Mengetik, Sir. Oke. Nah, ini saya contohin ya. Mengetik kayak dari keyboard itu, misalnya kita kayak gitu. Oke, nah ini saya jelasin dulu. Oke, ini saya jelasin dahulu. Ibaratnya seperti begini. Oke, di sini, wait. Oke, nah ini saya hapus nih. Oke, nah ini saya hapus. Kalau saya buat di sini hello, saya buat di sini adalah hello. Nah, seperti begini. Oke. Kalau saya mitit huruf H, apakah yang keluar huruf H atau huruf yang lain nih? Yang pasti keluar itu adalah huruf H juga. Benar ya? Nah, tetapi katanya komputer tidak mengerti. Tapi dia memberikan mengerti tentang bahasa komputer. Oke. Komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Maksudnya itu bagaimana, Se? Oke. Kode biner. Sistem ini dikenal dengan nama kode biner. Oke, nah ini contohnya sebuah nih. Contoh kode biner. Nah, mereka mengerti menggunakan bahasa yang namanya kode biner, seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh nih. Semua udah pada nampak tidak tabelnya nih? Nampak tidak? Nampak ya? Jadi kalau misalnya ibaratnya begini. Oke. Saya di sini membuatnya itu menggunakan, nah di sini saya membuatnya huruf H. Nampak, Sir? Nah, ibaratnya gini. Nama kita nih, contohnya nama saya itu dari J, Jovan, J. Atau Joshua, ini J. Maka yang keluar itu adalah 01, 00, 10, 10. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat huruf J, kita membuat J, maka dari komputer itu akan memprosesnya dulu menjadi 01, 00, 10, 10. Nah, hanya membuat huruf J aja, maka dia akan keluar seperti begini di dalam komputer. Jadi kalau misalnya ini perangkat, kita menulis adalah artinya perangkat. Maka P, yang mana P? P besar adalah 01 begini panjang, kemudian E bagaimana, sampai di T itu bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan, ribet tidak bahasa si komputernya. Ribet atau enggak nih? Sedangkan gini nih, huruf A aja. Nah, kalau kita perhatikan ya, huruf A kecil sama huruf A besar aja beda binerinya, beda angka binernya. Ini 01, 00. Nah, sedangkan A kecil 01, 1. Nah, itu aja berbeda. Wow, ini sangat ribet kalau misalnya nama kita panjang seperti Se.
Nama Joshua, Fahmi, Michelle, Situmorang. Nah, berarti wajib menggunakan huruf begini. Dan hanya panjang banget. Hanya untuk membuat huruf J aja ada 10 angkanya. Oke, ini masih J, belum lagi O, belum lagi S, dan lain sebagainya. Oke, contohnya begini nih, ada nama orang itu adalah si Felis, dari F, ini F. Maka dibuatnya ini, baru buatnya E, baru ini L, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai kode biner. Oke, jadi si komputer hanya mengerti kode biner seperti begini. Jadi kalau kita buat 010 ini, maka yang keluar adalah huruf F-nya. Oke, nah kode biner terdiri dari atas angka 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Mereka hanya terdiri dari 0 dan 1. Ada yang melihat tidak? Ya? Kenapa? Ini char ini maksudnya untuk apa, sama yang ini sama yang ini? Yang maksudnya ini yang apa? Oke, nah ini kita kan belajar di dalam buku nih. Oke, kita belajar dalam buku itu ada namanya char ini adalah karakter. Karakter. Jadi misalnya nama saya itu adalah J. Oke, berarti nama saya itu J. Karakter itu abjadnya. Jadi kalau kita mau memunculkan huruf J, kita wajib menuliskan 0101. Nah, seperti beginilah yang dimengerti oleh si komputernya. Paham ya? Nah, jadi kalau namanya contoh Xavier, X, ini X, maka yang harus ditulis itu adalah 01, 0, 11, 00. Itu kalau X yang besar. Kalau X yang kecil adalah begini. Beda tulisannya, beda angkanya kalau X kecil sama X besar. Paham? Paham ya? Nah, jadi katanya di buku, kode biner terdiri atas 2 simbol, angka yaitu 0 dan 1. Nah, dari ini semua, dari tabel yang banyak ini, ada nggak yang mempunyai angka dari selain 0 dan 1? Apakah ada angka 2 sampai 9? Tidak. Ada ya. Di dalam sini tidak ada angka 2 dan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada. Hanya ada angka 0 dan 1. Jadi kalau misalnya begini, kita kasih tugas nih, kasih tugas lagi, membuat namanya menggunakan dari kode biner ini. Ribet tidak? Susah tidak? Gimana? Ribet tidak atau susah tidak kalau misalnya sebuah menyuruh tugasnya itu menulis namanya menggunakan kode binernya? Ribet atau gimana? Atau mudah? Oke, Xavier. Kenapa Xavier? Jangan diapain gitu, Xavier. Oke. Nah, seperti begitu ya. Pada saat kita memerintahkan komputer untuk memproses teks, ini adalah teks atau karakter atau memproses nama kita, komputer akan merubahnya menjadi kode biner. Oke, jadi dari sini dulu barulah muncul teksnya. Oke, selanjutnya kode ini diproses oleh program komputer, kemudian komputer akan mengubah kembali kode biner menjadi bilangan basis 10. Jadi dari begini, maka berubahlah menjadi sebuah karakter untuk mendapatkan hasil yang dipahami oleh kita sekalian. Jadi kalau misalnya nih, saya membuat tulisan, saya membuat menggunakan kode biner. Oke, saya buat kode biner itu adalah seperti begini. Nah, ini nampak ya. Jadi kalau misalnya ini saya ganti 0 ini menjadi 1. Ini karakter apalah? Ada yang tahu tidak? Kalau 011, 01, 01, 10. Itu karakternya itu bagaimana? Apakah A, B, atau Z? Ada yang tahu tidak? Nggak ada yang tahu ya. Hanya si komputer lah yang tahu. Jadi dari bahasa begini diubahlah menjadi contohnya huruf J. Oke. Sampai sini paham ya? Di bagian bahasa komputer. Oke. Kalau begitu kita lanjut di bagian B. Kita lanjut masuk ke bagian B. Untuk di bagian A semuanya udah pada paham ya. Oke, kita masuk bagian B. Macam-macam perangkat lunak komputer. Nah, yang disebut perangkat lunak ini ada yang tahu tidak bagaimana? Yang disebut perangkat lunak itu bagaimana nih?
Siapa di sini yang udah mempunyai komputer atau laptop? Oke. Nah, di sini pasti ada yang mempunyai laptop atau komputer. Nah, saya sekarang ganti pertanyaannya. Di sini semua pasti udah mempunyai smartphone belum? Udah punya handphone belum? Semua pasti udah punya ya. Nah, jadi aplikasi, oke, Moko menunjukinnya. Nah, jadi contohnya di sini aplikasi-aplikasi yang di dalam handphone kita, itulah yang disebut juga sebagai perangkat lunak. Oke, aplikasi-aplikasi yang di dalam handphone kita itu disebut juga sebagai perangkat lunak atau software-nya. Contohnya itu mau game apapun, mau itu Free Fire, PUBG, Mobile Legends, COC, dan lain sebagainya, atau WhatsApp. Itu termasuk adalah aplikasi atau perangkat lunaknya. Oke. Melalui perangkat lunak atau software, kita dapat melakukan pekerjaan dengan komputer. Nah, contohnya kita membuka aplikasi Zoom, kita mendapatkan pekerjaannya itu yaitu kita bisa sambil belajar. Oke. Misalnya mengetik dengan program pengolah kata, berhitung dengan program pengolah angka, menggambar dengan program pengolah gambar, atau mendengarkan musik dan menonton video dengan program multimedia. Oke, nah ini. Nah, ini contohnya perangkat lunak komputer. Nah, ini kalau misalnya kita mau membuat tulisan, kita membuatnya di dalam Microsoft Word. Ini hanya tulisan. Kalau di dalam Excel ini, ya kita bisa membuat grafik, kita bisa membuat angka. Kalau PowerPoint ini yang seperti yang sekarang kita lihat ini, saya membuatnya dalam bentuk PowerPoint, jadi ada gambar-gambarnya yang cukup menarik untuk kita lihat. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian halaman 14. Coba dibuka dulu halaman 14 ya. Halaman 14. Nah, agar kita memahami jenis-jenis perangkat lunak, perhatikan tabel berikut ini. Nah, jenis program pengolah kata. Kata itu bagaimana nih? Coba saya bertanya nih. Kalau yang namanya kata itu bagaimana? Yuk, ada yang tahu tidak? Kata katanya, kata. Program pengolah kata. Kalau yang namanya kata itu contohnya dari huruf A sampai huruf Z. Jadi yang disebut kata itu contohnya aku. Aku, kamu, dia. Jadi hanya berupa tulisan dari beberapa abjad tulisannya. Oke, kita boleh memakai menggunakan Microsoft Word. Ini adalah Microsoft Word-nya. Nah, contohnya ada saya, aku, kamu, dia, kami, kita, kalian, dan lain sebagainya. Oke, nah kita di situ boleh menulisnya di dalam Microsoft Word. Kemudian ada Key Office dan Open Office. Kemudian ada program pengolah angka. Nah, kalau angka ini dari berapa sampai berapa nih? Ada yang tahu tidak? Angka dari berapa sampai berapa? Angka itu biasanya dari 1 sampai 10. Seperti begitulah angka. Kita bisa membuatnya di dalam Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kita kalau saya tidak salah kita akan belajarnya nanti di kelas semester 2. Oke, kita akan belajar ini di semester 2. Oke, seperti beginilah ya. Ini akan kita pelajari di semester 2, cara untuk membuat angka-angka, pengolah angka. Kemudian, proses pengolah angka ini, oke. Proses pengolah angka ini ada dari Microsoft Excel dan Lotus 123. Program pengolah gambar, Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Nah, siapa di sini kemarin yang udah belajar menggunakan Paint? Yuk, di kelas berapa kemarin kita belajar Paint? Aplikasi menggambar Paint itu kita belajar waktu kapan nih? Waktu di kelas berapa kita belajar Paint? Oke, kalau kita belajar Paint itu dari kelas 2 dan kelas 3, di kelas 4 tidak ada. Jadi di sini dari kalau kita menggambar kita boleh di Paint. Kita kemarin udah belajar di kelas 2 atau kelas 3 ada CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Kemudian program multimedia. Ada Winamp, Windows Media Player,
power DVD. Nah, maksudnya multimedia ini bagaimana? Nah, multimedia itu maksudnya adalah kita bisa mendengarkan musik. Kita bisa melihat gambar dan bisa melihat video melalui dari multimedia. Oke. Setiap perangkat lunak memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi di setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan dan fungsinya masing-masing. Nah, saya mau bertanya, kalau fungsinya dari sebuah game itu bagaimana nih? Ya, siapa di sini yang suka bermain game? Oke, banyak yang mengangkat jarinya. Nah, kalau misalnya di sini banyak yang suka bermain game, fungsinya kita bermain game itu ngapain sih sebenarnya? Fungsinya kita bermain game itu bagaimana fungsinya? Apa kegunaannya kalau kita bermain game? Oke, satu orang udah menjawab. Yang lain bagaimana nih? Dari 31. Oke, 2 orang. Yang lain. Nah, fungsinya itu kalau misalnya kita bermain game itu adalah untuk menghibur diri kita sendiri. Benar ya, kita menghibur diri kita sendiri. Tetapi jangan sampai lewat batas waktunya. Kalau misalnya lewat, kita biasanya akan dimarahi oleh orang tua. Oke, benar ya. Nah, jadi setiap perangkat lunak, setiap aplikasi mempunyai fungsi dan kelebihannya masing-masing. Contohnya, tadi udah game, kemudian kalau WhatsApp kita bisa kegunaannya itu adalah untuk menghubungi seseorang. Menghubungi seseorang, dia lagi di mana, kita bertanya kabar, atau bertanya yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjut ke dalam si komputernya. Jika kita ingin mengetik puisi, cerpen atau karangan lain, kita dapat menggunakan program yang namanya Microsoft Word. Oke. Ketika kita akan melakukan perhitungan matematis dengan angka yang sangat banyak. Nah, di sini kalau kita lihat ini angkanya ada sampai ribuan. Ada banyak angka-angkanya. Nah, kalau kita disuruh menghitung, di sini siapa yang masih belum pandai menghitung? Semua udah pada pintar ya untuk menghitung. 5 ditambah 10, 7 ditambah 4, dan lain sebagainya. Itu semua udah pandai untuk berhitung hitungan. Nah, kalau di dalam program Microsoft Excel ini, kita bisa menghitung sampai ribuan. Angkanya sampai ribuan, bahkan sampai jutaan angkanya. 55.720.000 ditambah 23 juta rupiah. Nah, seperti begitu, berapalah hasilnya? Nah, kalau untuk itu adalah penghitungan di dalam Microsoft Excel ini sendiri. Oke. Begitupun apabila kita senang menggambar. Kalau kita senang menggambar, kita menggunakan yang namanya aplikasi Paint. Ini ada Paint dan ada Adobe Photoshop. Ini Paint, ini Adobe Photoshop. Nah, kalau di Paint ini, kemarin kita udah menggambar, bisa macam-macam gambar yang mau kita buat. Entah mau gambar pegunungan, gambar matahari, pemandangan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dipelajari mungkin di SMA. Oke, ini adalah Adobe Photoshop-nya. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya, siapa di sini yang suka menggambar? Ada tidak yang suka menggambar? Nah, ada 2 orang yang angkat tangannya. Naomi suka menggambar apa nih, Naomi, biasanya? 3D. Gambar apa, Naomi? 3 dimensi. Gambar 3 dimensi. Menggambarnya itu di dalam buku atau di mana nih? Oke, ada Louis dan Harmony juga nih. Yang lain, biasanya kita menggambar itu dari mana nih? Apakah kita menggambar itu di dalam buku atau dari aplikasi Paint dan lain sebagainya? Buku. Oke. Kalau kita ingin mengasah kepintaran kita, kita boleh menggambarnya di buku. Tetapi kalau misalnya, oke, saya biasanya di pensil, nah seperti begitu ya. Jadi kalau kita ingin menggambar, kita mau membuat sesuatu, kita boleh menggambarnya di Paint. Kita mau gambar orang pun boleh, seperti apa yang kita mau. Kita tuangkan imajinasi kita mau gambar apa. Bahkan di dalam Paint ini seharusnya saya mau bertanya nih, kalau gunung itu seharusnya warna apa? Hijau. Oke, benar. Gunung itu seharusnya warna hijau. Dan di Paint ini kita boleh buat gunung itu warna-warni.
mau kita buat warna biru, dan lain sebagainya itu boleh. Ya, kenapa? Kalau selainnya pink ini kan ada paint 3D kan. Oke, ya benar. Ada pen 3D dan ada pen yang lain-lainnya. Nah, sama seperti pen ini adalah seperti sebuah handphone lah ya, saya bilang. Pen ini adalah sebuah handphone. Maksudnya bagaimana, pen ini adalah memiliki macam-macamnya. Memiliki macam-macamnya, contohnya. Ini contohnya adalah HP Samsung. Oke, ini adalah HP Samsung dan ini adalah iPhone. Oke, jadi setiap kegunaan handphone itu ada mereknya, ada macam-macamnya, tergantung kegunaannya bagaimana. Oke. Nah, benar kata temannya. Kalau ingin menggambar yang senang-senang, ya gambar di buku. Maksudnya senang-senang itu bagaimana, Sa? Nah, kalau senang-senang ya kita boleh menggambar bagaimana. Kita mau buat orang itu terbang pun boleh. Kalau kita ingin membuat gambar yang lebih bagus, ya boleh memakai di pen. Oke. Susah kali gambar di pen, jadi sukanya gambar di kertas. Nah, jadi seperti begitu. Kalau yang namanya belajar ketika ingin pintar, ya kita wajib belajar terus-menerus sampai kita pintar untuk menguasainya. Nah, saya mau bertanya, semua di sini pasti pernah melihat bayi, benar ya? Karena melihat sebuah adik bayi. Nah, saya mau bertanya, apakah adik bayi itu sebelum bisa berjalan dia ngapain? Apakah ada adik bayi yang langsung bisa berjalan? Tidak. Enggak ada ya. Tidak ada sebuah anak kecil atau anak bayi yang bisa langsung berjalan atau langsung ngomong. Semuanya perlu yang namanya belajar. Nah, jadi seperti begitu. Tidak ada yang susah, ya kita wajib untuk belajar supaya bisa mengerjakannya. Oke, nah ini selanjut ya. Nah, ini ada pengolah gambar, ada Paint, dan ada Adobe Photoshop. Oke. Sekarang kita tidak hanya dapat menggambar di buku gambar atau kanvas. Nah, tadi. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu menggambar itu hanya di dalam buku. Kita bisa juga menggambar di dalam aplikasi gambar seperti Paint tadi. Oke. Dengan menggunakan program Paint atau Corel Draw. Dengan program ini kita dapat membuat kreasi gambar yang lebih banyak. Kreasi gambar yang lebih banyak, saya sudah kasih contoh tadi, itu adalah seperti kalau misalnya gunung warna hijau, kita bisa buat gunung berbagai macam warnanya. Itu ya tidak ada masalah ya, karena memang kita yang membuatnya. Terserah dong, suka-suka kita dong kalau kita membuatnya bagaimana. Oke, benar nggak? Benar ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang jenis program? Pengolah kata, angka, gambar, dan multimedia. Ada tidak? Semua udah pada paham ya? Hmm. Mami. Bentar setengah. Oke. Nah, sampai di sini kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, Nisa mau bertanya. Oke, kita minggu depan akan mengikuti yang namanya ujian harian. Benar ya, kita akan mengikuti yang namanya ujian harian. Nah, di sini kita minggu depan akan ujian, dan kita akan ujian yang namanya komputer itu pada hari apa? Ada yang tahu tidak? Kita ujian komputer itu di kelas 5 di hari Kamis. Oke. Ujiannya itu gampang dari semuanya ada di buku. Semua ada di buku untuk ujiannya. Oke. Nah, jadi untuk ujiannya itu saya mau kasih tambahan catatannya. Tambahan catatan bagaimana, Di kelas sekarang kita belajar di kelas berapa? Sekarang di kelas 5C. Oke, mana nih 5C? Lima C. Nah, 5C sama Miss Weni. Tugas kelas, kemudian kita masuk di bagian
Oke. Nah, ini saya udah buat ini catatannya. Oke, ini dipelajarin untuk nanti di ujiannya ke depannya. Kita ujian di hari Kamis minggu depan. Ini juga ditambahin untuk ujiannya untuk dipelajarin. Nah, kemudian kita akan bahas sebentar ini tentang tugasnya. Masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, tugas dari saya itu gampang atau sulit sih sebenarnya? Siapa yang masih ingat tentang tugasnya bagi yang udah mengerjakan? Kelas 5C. Nah, ini kita buka dulu. Nah, yang mengumpulkan tugasnya masih 39 orang. Satu kelas itu ada berapa orang nih? Satu kelas ada berapa orang? Contoh di satu kelas ada 42 berarti ada 3 orang lagi yang belum mengerjakan tugasnya. Oke, nanti bilang sama temannya supaya dikumpulkan tugasnya. Semua ada di buku dan saya sudah memberikan catatan tambahannya. Oke. Nah, nanti di ujian. Nanti di ujian kita terdiri dari isian dan esai. Nah, saya mau bertanya, dari 29 orang yang hadir saat ini, ujiannya mau dibuat dalam bentuk tulisan di buku atau dari Google Formulir? Ayo. Mau ujiannya dalam bentuk tulis di buku atau Formulir. formulir? Google Formulir. Nah, yang Google kedua. Oke, Google Formulir. oke, banyak yang menjawab Google Formulir. Google Formulir. Oke, kalau begitu banyak yang berkata Google Formulir, kenapa masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya? Kemana temannya nih? Apakah mereka tidak mengerti cara menggunakan dari Google Formulir atau gimana? Nah, nanti dipelajarin kembali dari kelas 4 dan kelas 3 sudah belajar tentang Google Formulir. Oke. Nah, seperti begini adalah kurang lebih untuk ujiannya. Ini adalah contoh, kemarin ini adalah tugasnya. Untuk soal ujiannya masih belum sebuah. Ada yang mau ditanyain tidak tentang soalnya, tentang ujiannya, atau tentang pelajarannya? Ada? Oke, Alicia. Tidak ada. Oke, Alicia, kenapa memintanya dalam bentuk buku? Alicia tidak mengerti cara menggunakannya atau bagaimana nih? Oke, nah kita hari ini, kita sekarang belajar yang namanya komputer, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, yang namanya teknologi, ya kita wajib menggunakannya ya untuk membantu. Oke, nah ini saya jawab ya. Kenapa kita wajib menggunakan teknologi? Ini adalah teknologi. Kita tidak perlu capek-capek menulisnya, kemudian memfotonya. Kita tinggal mengetik jawabannya dan kemudian tekan tombol kirim. Dan di sini kita bisa membuatnya lebih rapi. Kita membuatnya bisa lebih rapi, kita tinggal mengklik. Ini sekarang di kelas 5C. Dan inilah dibuat jawabannya dan kemudian tekan tombol kirim. Oke. Nah, untuk soal ujiannya itu di minggu depan nanti sebuat. Dan ada lagi tidak pertanyaan untuk ujiannya. Dan untuk ujiannya juga sama seperti kemarin. Inilah seperti begini. Bagian yang perlu tidak dilewati, dibaca terlebih dahulu. Dan untuk jawabannya dibuat menggunakan huruf kapital. Tujuannya menggunakan huruf kapital ya supaya lebih jelas jawabannya. Boleh ya? Supaya lebih jelas dan lebih gampang memeriksanya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyain tentang tugasnya, tentang ujiannya, kita lanjut masuk ke materinya. Kita lanjut masuk ke materi kita. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Yo, ada yang mau ditanyain tidak tentang materinya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Balik lagi kita ke buku di halaman 14. Kita balik kembali ke buku di halaman 14. Oke, kita belajar apakah
kita senang mendengarkan musik. Nah, di buku bertanya kembali, siapa yang senang mendengarkan musik nih? Atau siapa yang sering menonton film? Mau itu anime, drama Korea, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, pasti banyak ya. Nah, saya mau bertanya nih, kalau misalnya kita contoh nih, ini adalah aplikasi pendengar musik. Oke, ini ada aplikasi pendengar musik. Di sini ada 300-an lagu. Yuk, di sini contohnya ada 300-an lagu. Apakah kita dengar lagunya ini semua atau bagaimana nih biasanya? Siapa di sini yang suka mengoleksi lagu? Ada ratusan lagunya tetapi tidak didengarkan semuanya. Yuk, siapa orang yang seperti begitu tuh? Nah, sama seperti saya nih, saya banyak lagu di dalam handphone saya sampai ratusan, tetapi yang saya dengar lagunya itu aja. Oke, kenapa nih, David? Oke. Nah, selanjut ya. Jika sebelumnya kita mendengarkan musik pada VCD player atau DVD player, sekarang dengan menggunakan program aplikasi yang namanya Winamp. Ini adalah Winamp. Kemudian ada Windows Media Player, kita dapat mendengarkan musik di komputer. Selain itu, di komputer juga kita bisa memutar video menggunakan program Windows Media Player. Nah, jadi dari sini kita bisa mendengarkan video, dari sini kita bisa mendengarkan musik. Nah, sekarang zaman sudah canggih, apapun bisa kita lakukan. Kita tidak tahu jalan aja, kita bisa bertanya kepada si Om Google, di manakah jalan tersebut. Akan dituju kepada dari Google Maps-nya, ini kita belok kiri, belok kanan, dan lain sebagainya. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ayo, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak? Topik kita udah habis sampai di jenis-jenis programnya. Ini di halaman 15 kita akan lanjutin di 2 minggu lalu, di 2 minggu ke depannya. Karena minggu depan kita akan ujian. Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyain, kita akhirin dulu sampai di sini dan bye-bye. Jaga kesehatan ya. Oke. Bye-bye.